Atau mungkin begitu dia bangun pagi, haleluya, sepertinya orang yang saya kasih semua sudah pergi. Tapi luar biasa, kita di hari ini, tahun ini, kita boleh bangun pagi, boleh mempersiapkan diri, boleh masuk gereja. Bahkan mungkin tadi ada sedikit, pergi tidak, ini hujan jadi. Haleluya. Sehingga mulai hitung kancing, pergi tidak. Oh, kayaknya pergi. Makanya kita ada di hari ini. Haleluya. Tapi tidak seperti itu, saudara. Tapi luar biasa, kita di siang ini, di pagi ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat saja di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10. Satu ayat, Amsal pasal 10 ayat yang ke-12. Amsal pasal 10 ayat yang ke-12, satu ayat saja. Kita akan baca secara bersama-sama, mengelangkan. Mari kita katakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Ternyata kebencian ini adalah satu benih yang kalau ditanam di hati manusia itu akan membuyarkan semua apa yang sudah dilakukan, atau membuyarkan semua apa yang dia alami, atau membuat semua kasih yang dia rasakan tertutupi. Satu benih yang satu saja diberikan, yang satu saja ditanam, akan membuat semua yang dalam kehidupan kita itu hilang. Pagi ini memang sebenarnya jadwal tadi belum balap akan melayani, tapi karena beliau rupanya masih tertahan di Makassar, sehingga ya puji Tuhan, walaupun tadi juga sudah berangkat, sudah dalam pesawat, sehingga masih dalam perjalanan, kita tetap topang dalam doa sudah tiba dengan selamat. Dan luar biasa, hingga Ibu Gembala menyampaikan standby, pelayanan tetap harus jalan. Bukan berarti karena tidak ada Ibu Gembala kita tutup gereja, tidak seperti itu. Haleluya. Tapi Ibu Gembala mau kita tetap ada di dalam Tuhan. Bukan karena datang mau kasih tunjuk sama Ibu Gembala saya masuk gereja. Bukan karena datang kasih tunjuk sama pekerja saya masuk gereja. Tapi memang hari ini kita dikhususkan untuk mencari Tuhan. Waktu yang masih Tuhan berikan untuk kita dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Sehingga motivasi kita ada di tempat ini adalah mau bertemu dengan Tuhan. Kalau firman di pagi ini saya juga tadi walaupun kemarin dari hari Rabu sudah sempat disampaikan standby, saya bilang luar biasa. Tuhan, mari apa yang harus saya sampaikan itu adalah maunya Tuhan, bukan maunya saya. Di dalam pergumulan yang Tuhan tahu satu ayat saja. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian, satu kata, kebencian menimbulkan pertengkaran. Nah, kenapa kebencian ini begitu luar biasa sehingga harus dibahas di dalam Alkitab, sehingga harus dibawa dengan berbagai cara, harus dibahas untuk membuat kita yang ada yang percaya kepada Tuhan harus menghilangkan yang namanya benih kebencian. Karena kebencian ini rupanya dapat membuat kehidupan seseorang itu berubah total. Yang tadinya bersukacita dapat hilang sukacita. Yang tadinya segar bugar dapat membuat dia runtuh di dalam imannya. Dapat membuat seseorang yang tadinya hidup luar biasa membuat dia mengalami yang namanya kutuk bahkan kematian. Ya mungkin kalau kita sebagai anak Tuhan katanya kalau di dalam Tuhan pasti bersukacita. Ya amin. Kita kalau punya Tuhan kita pasti bersukacita. Kita pasti bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam semua yang terbaik. Karena yang Tuhan rancangkan adalah baik. Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Tapi kalau ujian itu harus kita alami, berarti Tuhan sedang menguji kita agar kita hanya tidak menjadi anak-anak gampangan saja. Ya, 2 minggu lalu sudah sempat disampaikan sisi iman itu dengan ujian itu seperti dua sisi dari koin, mata uang logam, mata uang yang ada bagi kita. Mata uang yang kita pegang pasti yang kalau di samping kirinya 5.000 pasti di sebelahnya juga pasti 5.000. Tidak ada yang di sebelah 5.000 di sebelah 10.000.
Itu penjual dan pembeli juga pasti bingung, dua-dua pasti stres. Mau pakai yang mana? Tapi karena sisi uang ini harus tetap sama, maka sama dengan iman dan ujian harus juga sama. Semakin kita menerima berkat yang banyak, semakin kita dipakai Tuhan, semakin pengiriman kita kepada Tuhan, ingat ujian juga akan semakin dahsyat, akan semakin berat, akan semakin kita diberikan ujian yang semakin kita harus menapaki ujian itu untuk kita semakin meningkat. Bukan berarti begitu dapat ujian, dapat tantangan, kita langsung bilang sudah stop di sini. Nah di sini kebencian yang Tuhan mau kita belajar bersama-sama, yaitu hal-hal yang sehingga judul saya pagi ini adalah kebencian menghilangkan sukacita. Kebencian itu akan menghilangkan sukacita. Karena ada beberapa tokoh di dalam firman Tuhan yang karena kebencian, yang karena ada benih kebencian di dalam hatinya, hidupnya harus hancur, hidupnya harus merana, hidupnya bahkan harus menderita. Hanya karena kebencian, satu kebencian saja. Nah kebencian ini biasanya akan dipicu oleh beberapa hal. Ada 3 hal yang saya pelajari dalam kitab yang hanya sebenarnya banyak, cuma ya karena waktu terbatas kemarin sehingga saya hanya dapat 3 hal yang dapat memicu benih kebencian itu ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang yang dipakai Tuhan, setiap orang yang luar biasa di dalam pelayanan, ternyata satu benih kebencian dapat membuat dia berubah total. Pemicu yang pertama adalah iri hati. Iri hati. Ternyata kalau mulai iri, mulai timbul yang namanya kebencian, mulai timbul yang namanya tidak suka, mulai timbul yang namanya mulai persaingan yang tidak sehat. Kita ingat di dalam Kejadian 4 tentang anak daripada Adam dan Hawa, ya? Ingat? Hanya karena iri hati. Hanya karena ini itu dibaca dalam Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hanya karena Tuhan tidak indahkan. Mungkin saya Tuhan, tunggu dulu, sabar dulu. Mungkin ada hal. Nah saat itulah satu kebencian, satu benih yang tertanam di hati Kain. Dia mulai panas. Kenapa? Kenapa Habel punya yang diterima oleh Tuhan? Kenapa hanya dia yang diberkati? Kenapa hanya dia yang terus-terus dipakai? Kenapa hanya dia terus-terus yang melayani? Kenapa hanya dia terus-terus yang dekat? Kenapa hanya dia terus-terus yang menerima yang terbaik? Kenapa hanya dia terus-terus? Nah, kalau kita sudah mulai melihat kebesaran orang, kita sudah mulai melihat kemampuan orang, kita sudah mulai menilai apa yang orang miliki, kita mulai ada di dalam iri hati. Kisah iri hati juga yang paling dahsyat adalah seseorang raja yang luar biasa, bahkan raja yang diangkat oleh Allah, raja yang dipakai oleh Allah, raja yang benar-benar gagah perkasa, raja yang benar-benar dipilih oleh Allah dari tengah-tengah umat yang begitu banyak. Jatuh hanya satu, iri hati. Mungkin masih ingat raja yang diangkat oleh Allah. Raja pertama dari Israel, Saul, yang begitu gagah perkasa. Dia kalau mau dipikir orang yang kalau di jemaah mungkin di Timika sini mungkin tingginya mungkin 2 meter atau mungkin ada yang 195 atau 185. Kira-kira kalau ada nyong-nyong yang lewat, kalau dia tingginya di atas rata-rata. Karena dikatakan semua orang Israel yang tertinggi, Saul itu masih mereka itu adalah sebahu daripada Saul. Jadi dia paling tinggi sudah. Gagah perkasa, dipilih oleh Allah. Wah itu kalau dia lewat pasti yang nona-nona juga pasti. Karena gagah, karena luar biasa. Dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah. Mau kurang apa lagi? Tapi begitu mendengarkan nyanyian daripada perempuan-perempuan Israel, hanya karena mendengarkan orang-orang menyanyi, dia timbul satu benih kebencian. Mungkin bisa bantu saya buka dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. 1
1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mungkin mau menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Ini apa sekolah minggu lebih tahu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Haleluya. Dengar-dengar, yang mungkin 1 kali dengar dibilang biasa, 2 kali dengar, tapi ini perempuan juga berbalas-balasan. Artinya sering dia dengar, sering ini mulai jangan-jangan ini Daud ini akan ambil saya punya posisi. Langsung berasumsi, wah ini masa saya diperhitungkan beribu-ribu. Anak sepanggal datang ini langsung dihitung berlaksa-laksa. Seakan-akan semua berpindah arah, beralih muka ke arah Daud. Saul berasumsi bahwa Daud ini akan kudeta saya. Padahal tidak ada indikasi seperti itu akan terjadi. Tidak ada hal yang akan, pokoknya kalau dipikirkan tidak akan mungkin terjadi. Karena Daud benar-benar sangat-sangat masih muda. Bahkan waktu peperang dia masih kemerah-merahan. Artinya benar-benar tidak mengerti tentang peperangan. Hanya cuma tahu bahwa saya harus membela yang benar. Tapi ternyata lagu, jadi ya kalau lagu jangan sampai kita juga sering menyanyikan dan menyinggung orang lain. Karena bisa jadi ada orang lain yang mungkin tersinggung. Jadi kalau kita mau bicara orang, mau gosip-gosip, tolong jaga. Jangan sampai kita membuat orang lain itu jatuh imannya. Jangan membuat orang lain itu bahkan menjadi goyah imannya. Sehingga karena nyanyian kita, ciutan kita punya kata-kata, kita punya status apalagi. Haleluya. Karena sekarang ini kebanyakan Indonesia, ya mungkin yang saya tahu cuma Indonesia, karena cuma saya mengerti bahasa Indonesia. Kalau status mulai ini sini, apalagi sekarang ya dalam masa sengketa pemilu. Pokoknya kalau kita baca yang aneh-aneh, ya kalau memang cuma sampai stop sampai di situ sudah. Sampai di HP kita, jangan lagi kita kirim balik atau kita send atau kita bagikan lagi. Ingat, nyanyian itu dapat membuatnya ini Saul yang tadinya gagah perkasa, yang tadinya tegar, langsung ciut nyali, langsung becek dia punya iman, langsung aduh ini hati-hati. Padahal Daud tidak pernah berpikir untuk mau menggantikan posisinya. Karena Daud sudah dapat yang terbaik, sudah diberi jabatan. Karena tadi dia cuma jaga kambing domba, sekarang dia sudah ada di dalam posisi luar biasa. Bahkan sudah pakai kuda yang gagah perkasa. Ditambah lagi dia dapat anak raja. Haleluya. Kita dapat anak presiden saja sudah jalan per jalan muka ke atas. Ini anak raja Israel yang terbesar. Dia sudah dapatkan. Mau cari apa lagi? Tapi Saul karena satu benih kebencian, satu benih iri hati, dia langsung berikhtiar. Dia mau bunuh ini anak. Dia mau bunuh ini dia punya orang kepercayaan. Dia mau bunuh ini orang yang sudah membela dia, yang sudah mengharumkan namanya, yang sudah membuat Saul itu tidak malu di depan orang Filistin. Karena waktu mereka menghadapi Goliat, Saul sampai bingung mau pikir bagaimana caranya. Saul saja yang paling tinggi, yang paling gagah tidak mau maju. Tapi ternyata Daud membuat semuanya berubah. Sehingga orang Israel mengalami kemenangan yang gila gemilang hanya karena satu benih iri hati membuat Saul ditolak, membuat Saul hidupnya di dalam susah hati, tidak tenang dia hidup, tidak tenang dimanapun dia bergerak. Saya harus selesaikan ini masalah, saya harus bunuh Daud. Bahkan beberapa kejadian sehingga Daud harus berlari, harus menyingkir, harus keluar dari area di mana kekuasaan Saul. Luar biasa, orang yang sudah membela dia, kurang apa lagi? Orang yang sudah selalu bersama-sama, bahkan makan sepiring, makan satu meja di dalam meja raja. Sekarang dia harus lari hanya karena asumsi yang jelek, hanya satu benih iri hati yang ada di hati raja. Benih iri hati, pemicu kebencian yang terjadi sehingga Saul harus mengalami kematian. Bahkan sampai anaknya
Coba kalau mereka bersatu, kemungkinan jalan ceritanya akan berbeda. Kalau seandainya dia bersama dengan Daud, tidak ada kebencian, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi luar biasa, rancangan Allah, rancangan yang terindah. Dia tidak mau bangsa yang dipilihnya akan terus ada di dalam keadaan yang dipimpin orang yang tidak menghormati Tuhan. Pemicu yang kedua yaitu dendam, akar pahit. Mungkin bisa bantu saya dalam 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-22. Akar pahit. Nah, kalau sudah ada akar pahit, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Ya, secara manusia pasti marah. Kakak mana yang tidak marah kalau adiknya diperlakukan dengan tidak semena-mena? Saudara mana yang tidak akan marah, geram kalau dia punya saudara diperlakukan yang tidak baik? Pasti marah. Tetapi dendam itu tersimpan. Dendam itu membuat Absalom, sebenarnya kalau mau dipikir, Absalom adalah putra mahkota, satu-satunya pengganti raja, satu-satunya pengganti Daud, satu-satunya anak yang dipersiapkan untuk menjadi pengganti pewaris tata kerajaan Daud. Absalom, anak pertama. Hanya karena dendam yang dia simpan, dia harus tersingkir. Dia harus berubah, bukan lagi dia yang menjadi putra mahkota, karena dia melakukan kudeta. Hanya waktu 2 tahun. 2 tahun sejak kejadian adiknya, Absalom menyimpan dendam. Kau tunggu. Ini kata-kata kau tunggu, ada waktunya. Nah, kalau sudah ada yang berkata seperti itu, berarti dia punya dendam itu luar biasa. Hati-hati kalau ada yang mulai berkata-kata kau tunggu. Berarti kau tunggu ini berarti dia sedang merencanakan. Pokoknya ada waktunya saya akan balas. Orang luar bilang ya, kalau kau jahat saya lebih jahat. Itu di luar sana. Jangan ada lagi di dalam gereja. Jangan ada lagi anak-anak Tuhan mengatakan kau tunggu. Nah, itu berarti ada rancangan jahat yang sedang dipersiapkan. Nah, kalau dalam pikiran kita, dalam perkataan kita sudah mulai ada kata-kata yang seperti itu, berarti ada dendam yang tersimpan. Kau tunggu, ada waktunya. Berarti kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni. Karena pengampunan itu Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Haleluya. Di sini Absalom, putra mahkota, satu-satunya putra mahkota, tidak ada lagi alasan yang lain. Pokoknya dia tidak perlu kudeta, dia tidak perlu lakukan gerakan tambahan. Pokoknya dia begitu Daud selesai, maka dia yang akan menggantikan. Tapi ternyata hanya karena satu dendam yang memicu di dalam kehidupan Absalom, dia merancangkan satu pembunuhan. Hanya 2 tahun dari kejadian pertama waktu Tamar, dan akhirnya meledak, Amnon mati. Dia tidak mengampuni. Mungkin dia pikir kenapa raja tidak bertindak, kenapa orang ini tidak bertindak, padahal sudah dihukum. Tapi ternyata disimpan dendamnya. Dia tidak bicara, tidak berkata-kata dengan Amnon. Pokoknya tidak bicara. Waktu lewat juga, oh sapa. Apalagi kalau sudah di depan pintu salaman, sudah cari orang lain, pura-pura cerita. Nah, itu kalau sudah ada di jemaat ini yang seperti itu, nanti dia sudah mulai menghindar. Pokoknya saya tidak mau salaman dengan orang ini. Kalau perlu saya tidak mau salaman dengan orang ini. Tol banyak bikin sakit hati, tol banyak bikin ini sama saya, tol banyak ini. Pokoknya saya dendam, saya tidak marah. Sampai 7 turunan, haleluya. Syukur kalau dia masih dapat 2 turunan. Sampai 7 turunan. Hanya karena sakit hati, dendam yang membara. Yang dia ajak juga untuk bersama-sama adalah nenek daripada Betsheba. Klop sudah. Neneknya masih benci, masih ingat waktu-waktu yang lalu bahwa dia punya anak yang harus disingkirkan Uria.
hingga harus Betseba harus diambil oleh Daud. Jadi masih tersimpan, ternyata akar itu masih ada hidup. Nah, begitu dipanggil oleh Absalom, diajak oleh Absalom. Karena ini daripada Betseba ini adalah penasehat terbaik daripada Daud. Dan diajaklah, ya sudah, klop sudah. Dan biasanya orang yang sakit hati, orang yang ada di dalam dendam, itu dia mencari orang lain. Nah, mulai timbullah barisan sakit hati. Haleluya. Nah, kalau mulai sakit hati ini mulai cari orang, mulai bisik sana, bisik sini, mulailah orang itu terbakar. Akhirnya akhirnya mulai timbul lagi bicara-bicara yang lain. Mulai lagi, akhirnya sudah. Begitu terkumpul orang-orang yang sakit hati, tinggal tunggu meledak. Selesai. Haleluya. Lama-lama sudah bilang sudah tahu bikin gereja baru. Haleluya. Nah, kalau sudah begitu, itulah akibat daripada dendam yang membara, dendam yang disimpan, dendam kesumat yang masih tetap ada di dalam kehidupan setiap orang, setiap hati. Itu akan memicu hal-hal yang lebih daripada itu. Bahkan pembunuhan terjadi. Dendam, akar pahit. Nah, kalau kita tidak cabut, kita tidak keluarkan, kebencian itu akan membuat kita merancangkan hal-hal yang jahat. Kalau di luar sana yang namanya dendam ini, ya mungkin ada yang suka nonton film-film silat, apalagi film-film silat kungfu. Nah, kalau waktu sering saya nonton film kungfu ini, mulai dari dia punya papa dibunuh oleh orang lain, mulai anaknya belajar yang beranjak ilmu lagi, hanya balas dendam. Nah, orang yang begitu dibalas dia punya anak muncul lagi balas dendam, sampai kapan berakhir dibalas dendam? Yang suka baca Kopingho, waktu sekolah deh, sering juga saya baca. Oh, ini silat-silat. Ternyata dendam itu tidak pernah berhenti. Sampai berapa jilid itu aku balas terus. Dan kapan selesai cerita ini? Kalau begini, akan membuat akar pahit itu akan melebar terus, akan terus menggerogoti kehidupan orang yang ada di dalam kebencian. Nah, kalau kita hidup di dalam dendam, kalau saat ini masih ada dendam yang tersimpan di hati kita, mari kita buang, kita lepaskan, mari kita tinggalkan, kita lempar jauh-jauh. Kalau masih ada di dekat, injak dia. Karena dendam itu akan memicu, akan membuat kita menjadi membenci seseorang. Bagian yang ketiga, pemicu benih kebencian, yaitu kesombongan. Mungkin bisa bantu dalam kitab Ester, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Ayat 9 sampai 13. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Ester pasal ayat yang kelima ya. Pasal 3 ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Satu orang yang diberkati luar biasa, yaitu Haman. Yang kurang apa lagi? Waktu kerajaan Raja Ahasveros mengaruniakan dia sesuatu yang luar biasa, bahkan diangkat pangkatnya, dinaikkan pangkatnya, diberikan yang terbaik. Oh, luar biasa. Kita kalau sudah diberikan jabatan yang mantap itu pasti, wah, saya ini sudah, kakak ini sudah. Diberikan yang terbaik. Kurang apa lagi Haman? Pasal 5 ayat yang ke-9 kita tolong. Dari Ester pasal 5 ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Dia sudah diangkat sebagai orang yang terpenting di dalam kerajaan Ahasveros. Dia sudah diangkat menjadi orang yang sangat-sangat baik kedudukannya. Bahkan semua yang terbaik sudah diberikan kepada Haman. Ternyata Haman maunya dihormati semua orang. Karena memang diperintahkan raja
kepada Raja Ahasiverus bahwa Haman itu harus dihormati. Hingga waktu dia masuk di pintu gerbang, berjalan, dengan gagahnya, ternyata ada satu orang tidak mau berdiri, satu orang tidak mau sujud, satu orang tidak mau hormati dia. Nah, kalau ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, minta dihormati, gila hormat, akan jadi seperti Haman. Kesombongan, oh saya ini kan PDP, kenapa kok tidak hargai saya? Saya ini kan PDM, kok tidak hargai saya? Saya ini kan ini dan itu. Nah, kalau kita sudah mulai berpikir seperti itu, tidak mau merendahkan hati, tidak mau merendahkan kehidupan kita untuk membuat satu perdamaian, maka ada kesombongan di dalam hati kita. Nah, kesombongan ini akan memicu kebencian, sehingga di sini dikatakan bahwa Haman merancangkan pembunuhan bukan hanya Mordekai, tapi semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiverus. Dia mulai marah, pokoknya ya karena dia maunya dia dihormati, maunya dia dihargai, maunya dia kamu harus hormat sama saya. Tidak jauh beda dengan kisah yang di kitab Daniel. Ahasiverus, Haman mau kurang apa lagi? Semua yang terbaik. Ayat yang ke-10 tolong. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyudahkan sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Dia pikir sudah saya mau senang-senang dulu, saya mau apa lo bilang refreshing. Saya panas hati, saya ganas itu. Saya lihat tadi Mordekai, kenapa dia tidak sujud sama saya, kenapa dia tidak hormati saya. Sudah saya kumpul sudah orang-orang yang sahabat-sahabat yang mungkin mendukung dia, kumpul. Lanjut dalam ayat 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-lakinya. Artinya dia menceritakan bahwa ini saya punya tanah di sana sekian hektar, saya punya mobil-mobil, mau pakai mobil mana? Dia mulai ceritakan ini saya punya, ini saya punya. Haleluya. Seperti ada kisah Opa di Manado. Tapi dia mau meninggal, dia kumpul, dia punya cucu-cucu. Kamu kumpul semua. Semua sudah datang, anak-anak datang. Opa bilang, tolong satu persatu, jangan kamu jual itu tanah yang di pinggir polsek. Ya kenapa Pak? Jangan kamu jual itu tanah yang dekat kantor lapang. Opa ini ternyata hebat, luar biasa. Kenapa Opa kita boleh menjual? Lalu kita mau tinggal di mana? Opa bilang, jangan sekali-sekali kamu jual. Siapa Opa? Kenapa tidak bisa jual? Itu pemerintah tanah. Anak-anak jadi pikir, aduh, Opa ternyata ada warisan yang luar biasa. Ternyata tidak, salah. Profesi kita ya, supaya tidak terlalu tegang begitu kira-kira. Dia ceritakan, Haman ceritakan, ini saya punya kekayaan, ini saya punya ini dan itu. Bahkan anak laki-lakinya, karena gambaran di waktu itu adalah mempunyai anak laki-laki yang banyak. Itu suatu hal yang membanggakan bagi orang yang ada di Israel, di Timur Tengah. Sampai sekarang ya, punya anak laki-laki yang banyak. Berarti dia memang kakak keras, laki-laki luar biasa. Haleluya. Dia ceritakan apa yang dia miliki, apa yang dia boleh banggakan, semuanya diceritakan. Dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Ini sudah, semua ini saya yang pimpin. Kira-kira seperti itu bahasanya. Saya ini sudah orang yang diberikan kepercayaan, saya ini tangan kanan sudah. Tangan kanan bupati kah, tangan kanan gubernur kah, apalagi kalau tangan kanan presiden, haleluya. Lebih lagi, lebih besar lagi. Mari terus lanjut. 12. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu. Karena waktu itu Ester sudah diangkat sebagai ratu daripada Raja Ahasiverus, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Tidak ada orang yang diundang kecuali saya. Sekdakah
bupati, orang-orang kepercayaan tidak ada. Cuma saya saja. Cuma saya diundang di sana. Cuma saya diundang. Dan Timika ini cuma saya saja yang diundang. Nah, dia mulai ceritakan, dibanggakan apa yang ada padanya, apa yang ada dalam kehidupannya. Kecuali aku. Diundang bersama-sama. Ayat yang ke-13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Padahal dia sudah banggakan, semua ini saya punya, semua saya yang punya segala-galanya. Tapi hanya satu, saya tidak mau lihat orang itu ada di situ. Haleluya. Sukacita luar biasa. Ini orang habis ulang tahun. Oh, dirayakan ulang tahun begitu. Satu orang itu datang langsung. Yang tadinya haleluya, miring kiri, miring kanan. Begitu lihat orang yang dia benci, langsung hilang sukacita. Padahal ini begitu banyak orang bersorak sama dia. Begitu banyak orang mendukung dia punya kemasyhuran. Begitu banyak orang mendukung, memberikan kekuatan, memberikan dia support. Pokoknya kau harus maju, kami di belakang ini. Banyak yang di belakang, tapi hanya karena satu orang langsung berubah. Yang tadinya sukacita berubah menjadi kebencian. Berubah total. Yang tadinya pokoknya saya ini harus luar biasa, saya ini yang punya ini segala-galanya, saya tangan kanan, keputusan ada di tangan saya. Tapi berubah total hanya karena melihat satu orang yang dibencinya. Hanya melihat orang yang dibenci. Padahal Mordekai tidak bicara banyak. Mordekai mungkin dari seberang sana tidak bunyi-bunyi mulutnya atau gara-gara dia. Tidak. Mordekai hanya duduk saja diam. Tapi kebencian itu kalau sudah ada di dalam benih, setiap orang akan merubah semua apa yang menjadi kehidupannya. Kebencian ini luar biasa. Nah, kalau kebencian itu ada tertanam di hati kita, segera cabut, segera keluarkan. Karena itu akan membuat kita merancangkan hal yang jahat. Dalam hati kita akan mulai merancangkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mordekai. Nah, memang pada akhir cerita Mordekai hanya digantung di sulam, di tiang yang dia persiapkan hanya untuk Mordekai. Pada waktu dibaca dalam kitab Ester, dia yang siapkan tiang sulam untuk Mordekai. Ternyata tiang itu yang justru menjadi tiang untuk menyulahkan dia. Hanya karena kesombongan. Ingat dan tersombong. Sesama tanah liat jangan sombong. Karena kita semua diciptakan dari tanah liat. Tuhan tidak ada yang ciptakan kita dari perak, tidak ada yang Tuhan ciptakan dari emas, tidak ada yang Tuhan ciptakan dari tanah lilin, tanah lumato atau tanah lecek. Apalagi tanah sengketa. Berarti kalau masih ribut-ribut berarti masih ada yang diciptakan dari tanah sengketa. Semua sama. Hanya kita saja membuat tanah kita menjadi tanah sengketa. Kehidupan kita, kalau sudah ada benih kebencian, maka yang tadinya tanah liat menjadi tanah sengketa. Kebencian. Ada satu kisah yang mungkin lagunya kita kenal sekali lagunya. Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru. Orang yang ciptakan lagu ini, kalau kita tahu dia punya latar belakang, kita pasti akan terkejut dan kaget. Satu orang perempuan yang dia harus diperkosa pada umur masih remaja. Saat dia remaja diperkosa, yang lebih menyakitkan hatinya, yang memperkosa dia adalah ayah kandungnya. Ayahnya sendiri begitu geram, begitu panas hati, dendam tersimpan. Tapi begitu 13 tahun dia simpan dendamnya, 13 tahun dia simpan kemarahannya, 13 tahun dia harus pendam merasa benci kepada ayahnya sendiri. Tapi ketika begitu dia ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, perubahan yang terjadi dengan luar biasa. Tuhan ubahkan kehidupannya, Tuhan ubahkan hatinya, Tuhan ubahkan masalah yang
yang tadinya masa lalu menjadi sesuatu yang membanggakan dalam kehidupannya. Sehingga awal daripada lagu ini mengatakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Orang yang diperkosa, sanggupkah mengatakan hal ini? Orang yang penuh dengan dendam, sanggupkah mengatakan, ya saya menikmati yang 13 tahun lalu, saya menikmati sakit hati, kira-kira seperti itu. Dapatkah seorang yang diperlakukan dengan kasar, dengan sesuatu yang bahkan membuat dia cacat, dan mengatakan, aku menikmati segala yang terjadi? Hanya karena perjumpaan dengan Tuhan, hanya karena hatinya diubahkan oleh Tuhan, hanya karena kehidupannya berbalik kepada Tuhan, sanggup dia mengatakan, betapa ku mencintai. 13 tahun harus dia simpan dan berubah total. Begitu bapaknya kena stroke, dia ambil keputusan, saya harus merawat bapak saya. Dia yang merawat bapaknya yang tadinya merusak kehidupannya, sampai akhir hayat dari bapaknya tetap ada di dalam pemeliharaannya. Luar biasa. Kalau kita nyanyi, mantap sekali, enak sekali kita nyanyi. Tapi kalau kita kilas balik daripada lagu itu, kenapa dia tercipta, kita pasti akan luar biasa. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati orang yang dendam, yang diperlakukan dengan yang tidak semena-mena ini. Hanya Tuhan yang sanggup. Mungkin orang yang memberikan nasihat-nasihat, tapi dia pikir karena kau tidak pernah mengalami. Tapi luar biasa. Ya Tuhan, ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan siapkan bagi kita. Di dalam Tuhan kita sanggup untuk melewati mungkin orang yang tadinya benci dalam kehidupan kita, mungkin yang tadinya orang yang tidak menganggap kita adalah orang-orang yang mungkin yang seharusnya kita dihormati. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan terlebih dalam pelayanan kita, seakan-akan kita tidak dihargai, seakan-akan kita tidak dianggap, seakan-akan kita tidak, kok siapa kan? Jangan sampai ada benih kebencian itu terjadi. Jangan sampai benih kebencian itu hinggap di dalam hati kita. Jangan sampai kebencian itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saat ini pun mari kita keluarkan dari hati kita, keluarkan dari pikiran kita, keluarkan dari kehidupan kita. Karena kita mau berjalan bersama dengan Kristus, karena kita mau berjalan dengan Yesus. Karena rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangannya adalah rancangan yang luar biasa, rancangannya adalah rancangan yang membuat kita damai sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin orang tidak menganggap kita, mungkin orang iri dalam kehidupan kita, mungkin orang mau berusaha untuk menjatuhkan kita, mungkin ada orang yang berusaha untuk membuat kita tidak sejahtera. Mari kita tanggalkan. Anggap saja itu radio rusak yang sedang berbicara. Anggap saja biasa itu. Jangan kita terpancing emosi kita, jangan kita terpancing dalam kehidupan kita sehingga kita berpikir, kau bisa, kenapa saya tidak bisa balas? Kenapa cuma kau saja yang bisa? Apakah saya juga sama-sama makan nasi? Ini kata-kata yang biasanya terjadi. Sama-sama makan nasi. Kau bukan makan beli. Sama-sama masih makan nasi. Nah, kalau Anda masih ada kata-kata seperti itu, mari saat ini firman Tuhan mau dalam kehidupan kita, pertemuan dalam iman kita, pertemuan dalam persekutuan kita GPI Mawasara. Tuhan mau kebencian itu dilepaskan, ditanggalkan, dihilangkan dari kehidupan kita. Dan kita mau mengikuti, kita ada dalam moto tahun kelahiran yang baru. Orang yang baru, anak yang baru lahir, tidak pernah ada rasa benci. Orang yang baru di dalam pertumbuhan, tidak pernah ada yang namanya dendam, tidak pernah ada yang namanya rasa iri. Kalau masih ada iri, berarti kita masih ada sifat anak-anak. Kenapa cuma dia yang diberikan, saya tidak?
Ingat anak-anak kita mungkin ada yang punya anak 2, anak 3, anak 4. Kalau kita cuma beli 1, biasanya yang 3 akan marah. Kenapa cuma dia? Kenapa cuma dia? Kenapa saya tidak? Bahkan yang paling tua pun masih iri kalau diberikan sesuatu bagi adiknya. Berarti masih anak-anak. Kalau masih ada rasa iri dalam pertumbuhan gereja GBI Masalah, berarti masih anak-anak. Masih perlu dikasih makan, minum susu, masih perlu lagi diajar, masih perlu lagi dituntun. Itu kalau mau tumpang tangan jangan cuma 1 tangan, pakai 2 tangan. Haleluya. Dalam pertumbuhan namanya gereja pertobatan, apalagi dikatakan gereja pertobatan. Kita ada dalam pertumbuhan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah kalau hanya 1 tangan baru kita masih iri, masih mendendam, pokoknya masih simpan akar pahit. Tapi bukan harus pakai 2 tangan dulu. Haleluya. Tapi dalam pertumbuhan iman kita, firman Tuhan mengingatkan, 1 benih kebencian dapat membuat sukacita kita musnah. 1 benih kebencian yang tadinya kita sudah bangun dalam persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, hanya karena 1 benih, 1 saja benih kebencian, maka semuanya akan sirna. Apa kurangnya daripada tokoh-tokoh yang sudah saya sampaikan tadi? Apa kurangnya daripada Saul? Apa kurangnya daripada Mordekai? Daripada Haman? Apa kurangnya daripada Absalom? Tapi hanya karena 1 benih kebencian, semuanya berubah. Rancangan yang sudah di depan mata, sesuatu yang luar biasa ada di depan mata, semua harus sirna. Ingat, 1 kebencian, berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk turunkan bagi kita, hanya karena 1 benih kebencian, Tuhan harus pindahkan ke orang lain. Tunggu dulu, tahan dulu. Ubahkan dulu kehidupan kita, ubahkan hatimu, ubahkan hati daripada anak-anaknya, baru berkat itu tercurah, sehingga kita diberkati. Bukan karena kita berkat banyak, bukan karena kita dapat banyak, makanya kita dikatakan, saya diberkati Tuhan. Tapi karena saya tetap terus bersama dengan Tuhan, itulah berkat tercurah dalam kehidupan kita. Jangan tunggu nanti diberkati dulu baru bersukacita dalam Tuhan. Jangan tunggu nanti naik pangkat dulu baru kita datang ke gereja. Jangan tunggu nanti tanggal muda baru saya hafal itu putih gereja di mana. Tapi kalau kau sudah tanggal tua atau mungkin kebalikan, kalau sudah tidak ada uang baru kita datang ke gereja, atau kalau mulai tanggal muda baru gajian, kita lupa di mana alamat gereja. Jangan sampai terjadi akar pahit. Akar pahit akan membuat kehidupan kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ingat, iri hati, hilangkan keluarga, dendam, akar pahit, cabut, kesombongan apalagi. Jangan cuma dapat 1 jabatan sudah kakak ini sudah, kakak yang punya segala-galanya. Mari firman Tuhan yang singkat yang boleh saya katakan pagi hari ini, mari selayan memuji dan undang